Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada pembelajaran tema 1 kelas 5. Masih pada subtema 1, kita akan lanjutkan pelajaran kita pada pembelajaran yang kelima. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasanya, sebelum kita mulai belajar, marilah kita siapkan buku dan alat tulis kita dulu ya, karena di sela-sela video ini nanti akan ada kuis buat kalian. Pada pembelajaran yang keempat, kita sudah mempelajari tentang karakteristik letak geografis Indonesia, gagasan pokok, serta kita juga sudah mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila. Pada pembelajaran yang kelima ini, marilah sama-sama kita pelajari kembali tentang gagasan pokok, supaya anak-anak lebih terbiasa menemukan ide atau gagasan pokok pada setiap paragraf. Berikutnya kita juga akan belajar kembali mengenai cerita bergambar. Tujuannya adalah supaya anak-anak dapat menggambarkan pada sebuah gambar bercerita dari cerita yang ada. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang alat gerak dan cara gerak hewan avertebrata, agar anak-anak mengetahui apakah itu hewan avertebrata, seperti apa sistem geraknya, dan apa juga alat geraknya. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita yang kelima ini, perhatikan beberapa hewan berikut ini. Dari berbagai jenis hewan tersebut, coba anak-anak tentukan yang manakah yang termasuk hewan vertebrata dan yang manakah yang bukan hewan vertebrata. Tuliskan pada buku tulis kalian ya. Setelah kalian menemukan jenis hewan vertebrata dan bukan vertebrata, maka kita akan mengetahui adanya jenis hewan avertebrata. Apakah itu hewan avertebrata? Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan-hewan ini tidak memiliki struktur rangka dalam atau yang disebut dengan endoskeleton. Sebagian avertebrata memiliki susunan rangka luar atau yang disebut dengan exoskeleton. Exoskeleton ini berfungsi sebagai pelindung tubuh serta pembentuk tubuh hewan-hewan avertebrata yang lunak. Adapun beberapa contoh hewan avertebrata tersebut adalah 1. Belalang, 2. Siput atau bekicot, 3. Bintang laut, yang keempat cacing tanah. Marilah kita pelajari lebih lanjut lagi tentang beberapa jenis hewan tersebut. Yang pertama adalah belalang. Ciri-ciri belalang adalah memiliki tubuh yang berruas-ruas. Alat gerak belalang berupa 3 pasang kaki yang berruas serta sayap. Belalang dapat melompat serta dapat juga dia terbang. Kita akan mengenal siput atau bekicot. Bekicot adalah salah satu hewan avertebrata yang tubuhnya sangat lunak. Tubuhnya dilindungi oleh cangkang yang terbuat dari kapur yang sangat keras. Alat gerak bekicot adalah otot yang sering disebut dengan kaki perut. Kaki perut ini biasanya mengeluarkan lendir sehingga memudahkan bekicot untuk bergerak. Berikutnya kita akan mengenal bintang laut. Bintang laut memiliki rangka luar yang berfungsi sebagai pelindung. Bintang laut ini bergerak menggunakan kaki tabung. Bintang laut biasa merayap di dasar laut. Setelah kalian mempelajari tentang cara gerak beberapa hewan avertebrata tersebut dan juga pada pembelajaran 2 kalian sudah belajar mengenai cara gerak dari hewan vertebrata, coba kalian perhatikan beberapa jenis hewan berikut ini. Dari hewan-hewan tersebut, tentukan apa alat geraknya, dan yang kedua, bagaimana cara geraknya. Tuliskan pada buku tugas kalian, kerjakan dengan rapi dan cermat. Mempelajari hewan-hewan vertebrata maupun avertebrata sangat menarik. Tentunya akan lebih menarik lagi jika kita menyimak cerita yang terkait dengan hewan-hewan yang ada di hutan. Perhatikan cerita berikut ini. Semut dan belalang. Di suatu pohon di tengah hutan, hiduplah seekor semut yang berdampingan dengan belalang. Semut sangat rajin. Ia selalu mencari dan mengumpulkan makanan di lumbungnya, baik itu di siang hari yang terik maupun di saat diguyur hujan sekali. Suatu hari saat semut sedang mengumpulkan makanan untuk disimpannya, ia bertemu dengan seekor belalang.
Belalang yang melihat semut sedang mengumpulkan makanan pun mengejeknya. Sambil berjemur dan bermalas-malasan, ia menyebut semut sebagai makhluk yang bodoh. Belalang pun bertanya, "Hei semut, apa yang sedang kamu lakukan?" Aku sedang berusaha payah mengumpulkan makanan di lumbung. ungkap semut. Mendengar perkataan semut, belalang pun mengatakan, "Buat apa susah payah mengumpulkan makanan? Di hutan ini banyak makanan yang bisa disantap." memang benar, tempat di sekitar mereka tinggal sangat banyak makanan yang bisa dimakan. Namun, semut mengumpulkan makanan tersebut untuk persediaan musim dingin nanti. Sang semut mengajak si belalang untuk ikut dengannya mengumpulkan makanan juga. Akan tetapi belalang malah tertawa sambil berkata, "Musim dingin masih lama. Untuk apa susah payahnya sekarang? Lebih baik senang-senang dulu." Singkat cerita, ketika musim dingin tiba, semut dengan santai duduk di rumahnya sambil menikmati makanan yang telah ia kumpulkan sebelumnya. Berbeda dengan si belalang yang kelaparan, lalu ia mendatangi rumah semut untuk meminta makanan. Semut pun mengejeknya dan berkata, Apakah kamu nggak malu datang kepadaku? Yang sebelumnya kamu mengejekku, sekarang meminta padaku. Mendengar perkataan semut, belalang pun malu dan pulang dengan tangan hampa. Berjalannya waktu, sang semut pun khawatir akan keadaan belalang. Lalu ia pun pergi ke rumah belalang dengan membawa makanan. Sesampainya di rumah belalang, ia melihat bahwa belalang jatuh pingsan karena kelaparan. Akhirnya sang semut memberikannya makanan karena gak tega dengan belalang. Belalang pun meminta maaf pada semut yang sudah mengejeknya. Ia menyebut semut bahwa ia adalah hewan yang pintar, bukan bodoh. Dan yang bodoh adalah dirinya, karena gak memikirkan hal tersebut seperti sang semut. Nah, menarik bukan ceritanya? Setelah kita simak cerita tersebut, marilah kita sama-sama berkreasi. Kreasinya adalah, buatlah cerita dalam bentuk gambar dari cerita yang sudah kita baca bersama tadi. Jangan lupa kerjakan dengan bagus pada buku tugas kalian, beri pewarna supaya lebih indah lagi. Berikutnya, pilihlah 5 paragraf dari cerita tersebut, kemudian tentukan gagasan pokoknya. Tugas ini juga ditulis pada buku tugas kalian ya. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.